untuk lebih memperempuankan pembangunan kita nih. Selama ini kan narasi pembangunan kita ini seringkali banyak forum ini agar pembangunan ini agar dinikmati oleh perempuan dan anak-anak, gitu kan? Ya. Enak memang, enak. Kita tinggal terima jadi. Dimanja kayaknya seperti dimanja, disayang, persis. Dan kami perempuan ini, yaitu tadi sebagai objek pembangunan akhirnya ya. Ya kan, lihat saja dari ekspresi-ekspresi pemberdayaan perempuan. Ya, Tadi dari judul-judul programnya. Diberdayakan, diperdayai, gitu kan. Aktivisme kami di Semelunina adalah tidak hanya mengoreksi, tidak hanya mengkritisi, tapi kami bekerja dulu. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast. Hari ini spesial istimewa. Saya kedatangan tamu yang pokoknya akan bercerita hal-hal yang akan bisa menggugah kita bersama. Saya tidak ingin satu podcast saja sama dia nanti. Akan banyak ya. Ini sebagai pembuka saja. Saya mengupas secara umum. Oke, biasa kita panggil Mbak Lia. Ya, tapi nama lengkap beliau adalah Baik Sri Mulia. Oke, Mbak Lia. Yes. Apa kabar? Nggak ada alasan untuk mengeluh, saya rasa. Baik-baik saja. Baik saja ya. Ya, Mbak Lia luar biasa melihat sepak terjang Mbak Lia di lintas kabupaten ini. Ya, sepak terjangnya lintas kabupaten dan banyak di Lombok Timur pada akhirnya ya. Nah, banyak terutama di Sembalun. Mbak Lia memutuskan untuk menjadi tidak biasa. Nih, saya ada beberapa orang tamu di sini juga termasuk Mbak Jana. Nah, Mbak Jana juga saya kupas juga. Mbak Jana ini nggak biasa Mbak Jana, saya bilang. Apa yang Mbak Jana lakukan sampai saat ini itu tidak mengambil jalan biasa. Artinya seharusnya menjadi dalam pandangan masyarakat kita mengambil jalan lempeng lurus aja gitu, menjadi mencari yang aman lah gitu. Tapi Mbak Lia di sini memilih jalan yang lain. Pertama kali terjun Mbak Lia, ceritain deh gimana? Saya nggak tahu apakah saya memilih atau saya yang dipilih ya. Siap, betul. Karena seringkali di banyak situasi saya merasa saya seperti didorong oleh sesuatu yang lain. Ya. Karena kalau hanya mengandalkan keberanian diri sendiri, melihat ke belakang saya tidak mau mengulang proses yang sama ya. Karena proses-proses itu bukan cukup, itu menakutkan. Ya. Apa ini yang mau ditanyakan? Bagaimana mulainya atau apa? Mulainya. Jadi kan semua yang ada sekarang ini pasti melalui proses yang nggak biasa. Saya yakin itu. Jadi tahapan kenapa Mbak Lia memutuskan bahkan untuk keluar dari PNS saja itu, mohon maaf Mbak Lia, itu bukan pilihan sederhana buat kebanyakan orang. Ya, ini saya menggarisbawahi buat kebanyakan orang. Jadi memutuskan keluar dari zona nyaman, artinya yang banyak orang lihat bahwa itu paling nyaman deh. Nah, tapi Mbak Lia berani memutuskan keluar dari situ, memperjuangkan idealisme, seperti itu? Well, saya rasa ini bukan masalah berani tidak berani ya, tapi itu merupakan satu hasil proses berpikir dan tidak mudah, tidak cepat juga untuk sampai akhirnya memutuskan untuk melakukan itu. Lagi-lagi saya rasa untuk bisa melakukan sesuatu yang sedikit berbeda, ada banyak sekali perempuan di luar sana yang mengerjakan hal yang sama. Hanya mungkin tidak terekspos ke media. Saya juga ini pertama kali nih ada yang ngundang podcast. Harus terekspos dong ya. Jangan untuk kalangan sedikit Mbak Lia. Jadi harus banyak. Ya betul. Jadi itu tadi saya rasa ini bukan hal yang berani atau tidak berani. Ini perlu. Necessary, itu saya rasa ya. Yang mendorong akhirnya untuk membuat banyak keputusan penting itu karena itu harus dilakukan. Lebih ke situ. Oke, tentunya melalui proses yang panjang Mbak Lia ya. Jadi kegelisahan sebagai seorang perempuan melihat lingkungan terdekat deh. Kita biasanya dari sana. Kegelisahan kita bahwa orang-orang di sekitar kita, sehingga itu menjadi sebuah, artinya kumpul tuh. Keberanian itu pada akhirnya tekadnya ini sudah bulat. Oke, saya akan berada di bidang itu. Iya. Well, gelisah itu hanya orang yang berpikir yang gelisah katanya kan. Saya sepakat. Saya rasa bagi perempuan Sasak ya yang hidup di tengah patriarki, sistem yang sangat patriarki, setengah kontrol sosial yang sangat tinggi, sama sekali tidak mudah untuk kemudian berani berbicara saja ya, belum melakukan sesuatu. Belum melakukan. Karena karena bagi kami perempuan
melakukan sesuatu pun, berkarya pun, ini siapa yang bilang begini ya, Najwa Shihab kalau nggak salah, berkarya pun kita merasa bersalah katanya kan. Dan itu saya rasakan sekali itu. Berbuat baik pun itu seperti mengusik kemapanan. Iya, karena ternyata yang mapan itu adalah, saya rasa banyak dari kita yang akan setuju ini, kita sudah sangat pandai menormalisasi disfungsi. Ya kan, ketika sebuah disfungsi menjadi normal, over time dia akan menjadi sebuah kemapanan. Ya kan, ketika saya suka mengilustrasikan ini dengan irigasi misalnya. Irigasi yang awalnya fungsinya adalah untuk menyalurkan air untuk pertanian misalnya ya. Sekarang berubah fungsi menjadi pengendali banjir. Ya kan? Di musim hujan, di musim panas jadi tempat pembuangan sampah. Dan itu sudah normal. Dimanapun kita berbicara, orang akan dengan mudahnya bilang ya memang seperti itu. Gitu. Nah, itulah yang sangat mengganggu. Begitu kemampuan kita untuk beradaptasi dengan semua yang tidak normal ini, itu sangat-sangat mengganggu dan seseorang harus melakukan sesuatu terhadap itu. Oke, menjadi bagian yang tidak pada umumnya berarti ya. Akhirnya, ya kan, akhirnya harus memilih atau dipilih. Oke, memilih atau dipilih. Luar biasa, Mbak Lia. Kalau kita melihat, saya lebih enaknya melihat perempuan sasak kan. Jadi perempuan sasak memang dalam beberapa diskusi saya dengan beberapa narasumber di sini juga ya seperti yang Mbak Lia katakan tadi. Jadi seolah-olah itu mengusik kemapanan, mengusik pakem yang sudah ada gitu. Nah, dalam perjalanan Mbak Lia, ada nggak hal-hal yang kira-kira sampai detik ini yang cukup keras Mbak Lia terima karena merasa ada yang terganggu dengan yang Mbak Lia? Oh ya pasti ya. Meskipun prinsip-prinsip gender ini sudah diadopsi sejak lama oleh sistem kita yang paling tidak di atas kertas ya, sudah diakui. Ada affirmative action 30% untuk perempuan dimanapun, bahkan berusaha sampai musrembang pun agar ada 30% keterwakilan perempuan. Semua itu. Iya. Tapi tetap saja ada banyak orang yang tidak siap. Ini kedua-duanya ya. Kita bicara gender bukan bicara laki-laki atau perempuan, tapi bicara kedua-duanya. Kedua-duanya tidak siap ini dengan kehadiran perempuan di forum-forum itu. Yang gender sebelah tidak siap satu meja dengan perempuan. Perempuan pun seringkali tidak siap mengisi meja yang kosong, kursi yang kosong di situ. Memantaskan diri berada di situ. Betul. Jadi ketika kita bicara equality juga harus bicara equity. Benar ada 30%, tapikah ada usaha dari sistem untuk memampukan perempuan mengisi 30% itu? Saya rasa itu yang kita belum sampai di level itu diskusinya. Jadi pengalaman saya ketika awal-awal ini harus membuat pilihan itu, sebenarnya gradual ya. Itu tidak terjadi dalam satu malam saya melakukan ini gitu. Tidak, ya itu proses berpikirnya panjang, belajarnya panjang. Karena bagi perempuan sasak ini, Mas, kita sudah diposisikan oleh masyarakat kita, oleh sistem ya. Sudah ada pembagian peran yang jelas di masyarakat kita, perempuan di sini, laki-laki di mana begitu. Itu sudah jelas dan saya rasa saya sendiri pun kalau saya tidak menemukan diri saya di situasi seperti itu, saya akan dengan senang hati menerima peran saya. Dengan senang hati saya akan tinggal di rumah, urus suami, urus anak, menyapu, masak dan seterusnya. Tapi ya, ketika kita melakukan semua pekerjaan-pekerjaan itu, lalu di dapur nih kita masak nggak ada air. Kita mau nyuci nggak ada air, ya. Lalu lihat di luar, di situ ada tetangga yang punya kolam. Kita kan mulai bertanya nih, ya. Lalu anak-anak ada HP di rumah, mereka menghabiskan begitu banyak waktu screen, karena ternyata ruang bermain anak di luar itu sekarang semakin terbatas, semakin hilang. Sungai kita sudah berubah menjadi bak sampah, ruang-ruang terbuka hijau kita sudah berubah menjadi perumahan. Mau main ke sawah juga bahaya karena di sana sekarang banyak pestisida dan seterusnya. Ya, jadi akhirnya semakin sulit menjadi ibu, semakin sulit menjadi perempuan melaksanakan fungsi-fungsi itu. Itu. Jadi memang situasi yang memilih saya untuk melakukan ini. Nah, tunggu saya, ini titiknya saya mau mulai. Akhirnya Mbak Lia, ini kan cerita dari awal tadi, akhirnya saya menemukan tadi poinnya bahwa situasi itulah yang ada di depan Mbak Lia, sehingga Mbak Lia merasa saya harus berada di situ. Persis. Kan katanya once you see it, you cannot unsee katanya kan. Begitu kalau melihat permasalahan itu nggak bisa lagi kita nggak lihat, dia ganggu,
Kalau sudah terganggu, sudahlah. Ya. Nggak tidur dan terus akan menjadi pemikiran dan hanya orang yang berpikir lah yang bisa berubah. Ya, kena anxiety, depresi, gitu kan. Sampai akhirnya ketakutan itu overtime ketika dia terus menumpuk akhirnya menjadi sebuah kemarahan. Dan terus terang, untuk saya bisa sampai ke sini, saya rasa salah satu fuel bahan bakar saya itu adalah memelihara kemarahan saya nih. Ya, ada saatnya ketika saya takut akan bertemu siapa atau takut akan mengatakan apa, saya kipasi lagi marah saya agar menyala lagi ya. Iya. Menyala mbakku gitu ya. Kalau ini Mbak Lia. Mbak Lia, kalau melihat isu-isu gender di daerah kita lah, di Nusa Tenggara Barat saat ini kan memang saya melihat ada beberapa justru yang menjadi triggernya itu adalah orang-orang seperti Mbak Lia. Artinya yang melihat sesuatu itu tuh selalu dari sisi berbeda. Saya ke Sembalun Mbak Lia. Kita ke Sembalun saja, ke sebuah daerah sebetulnya yang kalau kita katakan sebagai daerah yang eksklusif, berada di satu tempat itu yang kalau aksesnya kan hanya dari beberapa titik, sebetulnya itu bisa menjadi sangat mudah diorganisir kalau kita melihat ini ya. Nah, Mbak Lia memilih Sembalun lah sebagai tempat mulai bergerak. Ya. Apa yang Kenapa Sembalun? Kenapa Sembalun sih tempat memulainya gitu? Ya. Well, tadi sebut Mbak Jana di awal ya. Dan ada begitu banyak perempuan hebat di NTB ini. Hanya saya mungkin pendekatan saya sedikit berbeda dengan beliau-beliau ini. Jadi teman-teman yang bergerak di pergerakan di dunia NGO itu sebagian besar bergerak berbasis isu. Ada yang bekerja di bidang kesehatan, anak dan perempuan, sanitasi dan seterusnya. Nah, ini ceritanya dulu saya sekolah sedikit nih Mas. 3 bulan sebelum selesai sekolah itu saya panik karena saya merasa ini saya kok belajar 2 tahun nggak bawa apa-apa pulang nih, gitu kan? Ya. Tapi begitu di tugas akhir saya nemu ada satu teori itu, dan saya dalami itu dan saya istilahnya resonate ya. Pengalaman saya, kehidupan saya itu seperti terwakili ketika saya membaca referensi-referensi tentang teori itu. Jadi ketika pulang, saya harus memilih untuk bisa mempraktekkan teori itu, gitu kan? Saya harus mencari satu tempat di mana saya punya hubungan emosional yang paling kuat. Itu satu dulu, karena ini pekerjaan ke depan ini bakal berat nih. Karena nggak ada duitnya, nggak ada teman saya jalan, ya kan? Jadi tidak dipetakan semua dulu ya? Sudah saya pikirkan semua ini. Oh, ini akan ini. Jadi dengan sekolah itu sebenarnya sudah sejak lama punya banyak kecurigaan tentang apa yang terjadi di sekitar saya. Jadi saya ke Sembalun itu 2009 nih. 2009 dulu sering bolos waktu PNS kan. Sampai ketika akhirnya 2011 itu udah nggak boleh bolos lagi. Dan ada banyak trigger lain. Akhirnya aku akumulasi dari semua permasalahan itu. Oke, ini saatnya memilih. Lalu saya ke Sembalun. Selama di sana saya melihat begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan pemahaman saya yang sangat terbatas saat itu ya. Belum belajar nih, S1-nya masih belajar marketing dulu. Jadi, tapi meskipun saya dilatih di S1 itu untuk menjual, untuk membuat orang belanja dan seterusnya, tetap saya tidak sejalan secara pemikiran. Lalu di Sembalun saya melihat begitu banyak hal yang akan mengancam tempat indah itu, begitu kan? Tapi kok kayaknya saya sendiri aja nih yang khawatir gitu. Padahal yang lain biasa-biasa aja. Yang lain enjoy berarti lihatnya ya? Sepertinya ya menurut saya waktu itu. Jadi saya lihat bagaimana bukit-bukit mulai dikeruk, yang tinggi diratakan, ribuan orang naik ke Rinjani ini baru naik ke bukit-bukit di situ, meninggalkan banyak sampah dan banyak permasalahan. Tapi tidak ada yang mengeluhkan itu. Kalaupun ada 1-2 yang mengeluh, Rinjani is the most beautiful trash bin I have ever seen, katanya kan. Tapi tidak pernah lebih dari hype di media sosial lah. Ya, saya melihat tidak ada usaha yang serius ke arah perubahan institusional. Nah, lalu di situ karena ketidakberanian saya itu tadi, itu kan lagi-lagi sebagai perempuan sasak nih, udah jadi istri segala macam lah, ada begitu banyak lapisan-lapisan yang harus kita lalui. Banyak timbangan juga yang harus ya kan, suami, anak, keluarga dan seterusnya. Lingkungan. Lalu saya berpikir, oke, kayak ini harus sekolah dulu nih.
Jadi saya sekolah S2 itu lebih untuk membuktikan bahwa kecurigaan saya benar. Lebih untuk menjustifikasi bahwa kecurigaan saya benar. Berangkat dari masalah berarti? Yes, berangkat dari kegelisahan. Kegelisahan ada ya. Jadi pergilah saya, dan semua saya pelajari di sana adalah hal-hal yang sudah saya lakukan. Hanya di situ dikasih nama gitu kan. Oh, yang ini namanya ini, yang ini namanya ini. Iya. Yang saya kerjakan dengan teman-teman perempuan selama ini namanya participatory, PRA, apalah ya. Jadi dengan sedikit modal teori dan metodologi, ternyata semua kecurigaan saya terjustifikasi, dan ketika saya yakin bukan saya yang sendiri yang berpikir begitu, pulanglah, ya kan. Oke, sekarang secara pemahaman pede nih. Pede udah nih, modalnya udah lengkap nih ya. Belum juga. Beraninya yang belum. Beraninya belum. Iya, jadi begitu pulang. Pengalaman sebelum pergi sekolah itu, dulu saya gabung dengan teman-teman di STDC, Sembalun Community Development Center. Di situ kita kan mix gender kerja ya, laki-laki perempuan, dan saya sering kali menemukan diri saya di situasi di mana ada banyak energi yang terbuang untuk mengelola konflik-konflik yang tidak substantif. Itu ya ada pacar cemburu, suami istri cemburu, dan seterusnya lah. Nggak produktif lah ya. Nggak produktif ya. Jadi dengan pertimbangan konteks sosial seperti itu, untuk memudahkan bergerak, saya memilih untuk bekerja dengan sesama perempuan. Jadilah dia Sembalunina. Sembalunnya ya, perempuan Sembalun ceritanya nih. Ya, itu proses awalnya. Oke, setelah Sembalunina, merasa cukup nggak? Atau masih kurang? Membuat apa lagi setelah itu? Lama dulu. Jadi Sembalunina ini di pikiran saya waktu itu akan saya jadikan sebagai satu platform untuk mengedukasi perempuan-perempuan Sembalun agar tertarik dulu, untuk tertarik dan berani. Jadi proses saya itu saya replikasi ke sana lah kurang lebih. Ya, untuk menguliti layers itu. Sampai sekarang pun masih proses sebenarnya, ya kan. Tapi kalau kita menunggu sampai semua siap, kapan? Itu akhirnya kita jalan sambil belajar. Dan saya rasa ini cara terbaik ya, karena permasalahan nggak bisa nunggu. Itu. So 2020 Juli itu kalau tidak salah, kami bertemu tidak banyak, mungkin 7-8 perempuan Sembalun waktu itu duduk di bawah pohon yang melahirkan Sembalunina. Ya. Di situ yang kami menemukan saat itu kurang lebih hanya ini kita beragam nih, tapi yang sama dari kita apa gitu kan. Selama ini kita terlalu fokus pada perbedaan. Ya. Lupa kita kalau kita juga punya permasalahan yang sama. Nah dari situ awalnya teman-teman ini berpesan sama saya, Kak, jangan sampai kita nanti dicap jadi aktivis ya. Wah, ya kan? Sudah tuh. Level itu udah. Ya. Ada jadi antagonis kalau di situ. Persis. Itu kekhawatirannya. Mungkin selama ini kita mengasosiasikan aktivisme itu dengan dengan otot, dengan teriak, dengan demonstrasi dan seterusnya. Itu padahal itu kan hanya salah satu metode dalam aktivisme, dan seharusnya itu menjadi cara terakhir ya. Saya rasa itu terjadi ketika dialog tidak berhasil menjadi solusi, mencari solusi. Nah, jadi saya lebih memilih ini kita perempuan nih. Kita cari cara-cara yang lebih perempuan. Oke. Memilih yang feminis juga pada akhirnya. Caranya? Nah, ini kan juga nih begitu sebut feminis langsung caranya. Aktivisme, feminisme, ini semuanya konsep-konsep yang di masyarakat kita seperti mengalami stigma ya. Stigma, betul. Iya. Aktivisme tadi asosiasinya dengan kekerasan. Perempuan feminisme itu juga diasosiasikan dengan, saya rasa pemahaman kita tentang feminisme itu ada di level yang paling ekstrim. Feminisme itu kita ngertinya ini perempuan yang menuntut agar kita boleh manjangin bulu ketek gitu kan, atau boleh pakai baju yang kelihatan belahan. Itu kan itu bentuk ekspresi yang paling ekstrim. Betul. Iya. Saya tidak memperjuangkan itu, by the way. Bagi yang silakan. Ya, itu filosofi berpikir Anda, saudara-saudara perempuan saya. Tapi saya sendiri, saya memperjuangkan untuk lebih memperempuankan pembangunan kita nih. Selama ini kan narasi pembangunan kita ini seringkali banyak forum ini agar pembangunan ini agar dinikmati oleh perempuan dan anak-anak, gitu kan? Ya. Enak memang,
enak, kita tinggal terima jadi. Dimanja kayaknya seperti dimanja, disayang, persis. Saya senang aja kita tinggal menikmati hasil. Nah, permasalahannya sekarang, lagi-lagi saya bicara untuk Sembalun ya, karena saya paling paham situasi di sana. Tidak semua intervensi pembangunan itu berhasil, ya kan? Nah, ketika sekarang intervensinya itu justru tidak berhasil, ini kita nikmatin hasil atau tidak nih perempuan dan anak ini? Bukan. Kita akan menjadi penerima konsekuensi kegagalan intervensi pembangunan yang pertama. Itu yang terjadi. Ya. Wow, jadi sebagai orang yang pertama berarti ini kan tidak banyak yang melihat itu Mbak Lia. Artinya kalau saya melihat selama ini, artinya kita menerima dengan ya sudah bagus kok. Covernya saja ya seperti cover itu udah baik semuanya karena kita lihat di berita juga gitu. Nah, yang Mbak Lia ini lakukan, apakah levelnya seperti apa Mbak Lia? Ya, jadi di awal saya sudah mulai menyadari ya bahwa pergerakan berbasis komunitas, mau perempuan, laki-laki apapun bentuknya, itu sulit sekali bertahan. Karena banyak faktor dan menurut saya terutama kita sangat sulit untuk menjaga keberlanjutan. Dan di situ saya mulai sadari, dulu kan saya PNS nih ceritanya, ya kan, alasan keluarnya kalau ditanya kenapa ada banyak lah. Ya. Banyak faktor lah. Ya, dan salah satu faktor yang paling mendasar buat saya di situ adalah saya melihat banyak tidak cocokan dengan pemikiran saya. Dengan cara saya bekerja dan tangan saya terlalu kecil untuk membuat perubahan di sana gitu kan ya. Itu kenapa akhirnya keluar. Ya, lalu di awal saya sempat susah nih. Ini kayaknya butuh sesi satu lagi untuk bicara tentang apa yang salah gitu ya. Nah, itu spesial nanti itu ya. Ya, anyway, di awal-awal saya sempat agak antipati lah ya bekerja dengan pemerintah karena saya pernah berada di dalamnya. Tapi lalu kesadaran itu bahwa tidak ada hasil dari pergerakan berbasis komunitas ini yang sustainable, yang berlanjut. Karena tidak ada perubahan institusional. Tidak ada yang mengikatnya. Itu. Dan siapa yang punya legitimasi untuk mengikat? Pemerintah. Itu ya. Iya. Dari situ saya mulai berproses ya, dialog internal, berbicara lagi dengan banyak orang dan ternyata pemikiran saya selama ini tentang perspektif saya tentang sistem itu tidak benar. Tidak sepenuhnya benar. Ya. Ya. Dan saya mulai belajar lagi mengganti strategi nih ceritanya. Jadi dari situ kami mulai menyusun strategi pergerakan yang lebih sistematis, lebih terstruktur. Kalau berbasis komunitas saja, itu kan hanya di level edukasi biasanya, ya kan? Betul. Kita ngajar anak-anak bahasa Inggris, kita clean up sampah, sosialisasi, dan seterusnya. Lalu kami mulai naik ke level dari edukasi, naik ke level fasilitasi. Kami mulai mempertemukan masyarakat kami dengan siapa yang punya kewenangan, siapa yang punya ilmu, ya kan? Siapa yang punya power untuk membuat perubahan. Kita kan nggak punya power nih. Jadi tapi kita bisa mempertemukan. Jadi itu di level fasilitasi. Dari semua kegiatan fasilitasi kami ini seringkali ya, meskipun dari forum itu ada RTL nanti nih, rencana tindak lanjut mau apa. Seringkali itu tidak terjadi karena ternyata apa? Sistem kita ini pelupa. dan suka mengulang hal yang sama. Persis, ya. Sistem kita ini sangat pelupa, jadi perlu diingatkan, rajin diingatkan, konsisten, didampingi, diingatkan. Nah, dari situ akhirnya kami naik ke level advokasi. Nah, jadi sekarang ini yang terjadi adalah semua hasil edukasi, inisiatif-inisiatif dari yang dilahirkan dari proses fasilitasi itu kami advokasi. Itu, jadi baru bisa terjadi sesuatu. Kalau tiga-tiganya kita kerjakan secara simultan. Kalau kita berbicara simultan, Mbak Lia mengerjakan sudah hal yang panjang. Ini kan butuh tim, Mbak Lia. Kalau kita berbicara tim, makin banyak yang terlibat, makin banyak juga komponen atau permasalahan yang muncul. Nah, selama ini Mbak Lia, kan ada yang mengatakan kalau bisa lebih ramping timnya, itu akan lebih mudah bergerak, lebih lincah. Gitu. Lebih langsing, ya lebih lincah bergerak. Selama ini yang Mbak Lia rasakan, apakah membangun tim yang gemuk, yang besar, melibatkan banyak pihak? Tentunya kan kita berharap banyak kepala yang berpikir, banyak pemikiran yang gotong royong di situ, gotong royong gitu. Nah selama ini Mbak Lia melihat tim yang
metode tim yang cocok yang selama ini Mbak Lia lakukan seperti apa? Ya, lagi-lagi itu tadi betul saya rasa ya. Semakin langsing, semakin ringan, semakin agile kita sebagai sebuah tim untuk bekerja. Hanya saja kami tidak punya privilege itu. Karena apa? Kami underfunded, under-resourced, ya kan? Jadi teman-teman di Semalunina ini, kami ini beragam dan tidak banyak. Yang di intinya tidak banyak dan beragam. Ada yang sekolah, ada yang sarjana, ada yang sudah menikah, ada yang baru lulus SMA dan seterusnya. Dan sebagai perempuan teman-teman ya, ini lain kali kalau misalnya teman-teman yang mengundang saya atau mengundang siapapun teman-teman perempuan lainnya harus lebih awal. Karena kami perempuan ini kalau mau ngapa-ngapain itu harus ada banyak prekondisi Mas. Prekondisi suami dulu, anak dulu, mertua dulu ya kan. Harus masak dulu dan seterusnya. Semua harus dipastikan baik dulu baru bisa bekerja. Ya, karena itu tadi kita bekerja berbuat baik pun itu mengusik kepapanan, merasa bersalah. Kita bekerja berbuat baik pun merasa bersalah. Karena ketika saya di luar bekerja, di rumah mungkin astaga tadi sebelum nyuci, aduh sebelum nyapu, dan seterusnya ya. So bicara masalah tim, dan kami semua dalam Sembaluna itu seperti itu. Yang belum punya suami pun ada orang tua yang harus diyakinkan bahwa dia tidak keluar untuk main-main seperti itu. Jadi yang pertama yang harus saya lakukan pribadi nih, saya sendiri harus bisa mengidentifikasi satu. Siapa dari kami yang punya keleluasaan itu? Dan dari kami semua, maksimal kami itu dalam waktu 1 minggu itu, 1 hari biasanya ya, hanya bisa melakukan waktu 1-2 jam. 1 minggu? Dalam 1 hari. Dan itu tidak setiap hari. Jadi kalau misalnya kami mau membuat kegiatan minggu depan, dari hari ini sudah kita jadwal nih, siapa teman-teman yang akan luang untuk persiapan dan untuk eksekusi kegiatan. 1 atau 2 jam waktu teman-teman kami di Sembaluna itu sangat-sangat berharga dan itulah yang kami maksimalkan. Nah, dengan demikian, maka di setiap kegiatan timnya berubah terus karena kami tidak bisa selalu mengandalkan orang yang sama. Tapi orang yang berbeda, siapa saja yang luang di saat itu. Itu di internal. Again, sebagai organisasi yang tidak punya nama, underfunded, tidak keren, ya kan? Kita harus ada lagi, itu strategi pertama di internal. Yang kedua adalah kita harus di awal nih saya sadar, saya tidak pandai di media, saya nggak punya sosial media Mas. Jadi saya harus dekat dengan media. Lalu kami harus mendekat kepada orang yang sudah dikenal. Jadi di awal itu strategi saya yang pertama, identifikasi siapa nih kira-kira yang bantu elevasi kita nih. Iya, jadi di awal itu kami pergi audiensi ke Ibu Wakil Gubernur waktu itu. Ya, ini bukan kampanye ya guys. Tidak ada, kita berbicara semuanya ini inspirasi ya. Kenapa memilih beliau? Karena kami organisasi perempuan. Ibu Rohmi sebelum menjadi gubernur adalah seorang perempuan, adalah juga seorang ibu. Seperti itu, saya yakin setinggi apapun jabatan perempuan-perempuan di Indonesia ini pasti mengalami hal yang sama di rumah. Kurang lebih hanya mungkin level dan ekstrimnya yang berbeda. Iya. Betul, Mbak Lia. Itu jadi kami mengidentifikasi organisasi yang lebih punya sumber daya, lebih punya sumber dana, lebih banyak eksposurnya ke media. Selain personal seperti Ibu tadi, kami juga bekerja sama di awal dengan Geopark Rinjani. Ya, MOU dengan Geopark Rinjani. Ini sebenarnya simbiosis mutualisme ya, dengan Geopark dan organisasi-organisasi sebesar lainnya. Karena teman-teman di Geopark juga contohnya nih, punya banyak keterbatasan, relasi kerja mereka luas sekali. Ya, jadi dengan kerjasama dengan komunitas lokal seperti kami, ringan lah lumayan kerja teman-teman di situ. Ya, saling bantu lah ya. Tuh, itu di atas. Nah, di bawah sekarang nih di area Sembalun. Ya. Again, tidak nyaman melihat perempuan bersuara, ya. Jadi kita harus lagi-lagi identifikasi siapa sih laki-laki dan perempuan di sini yang akan bisa berjalan bareng sama kita, gitu. Tapi saya melihat ya, sekarang kalau saya melihat ke belakang, ada begitu banyak momentum baik yang terjadi di awal-awal itu tahun 2020 itu. Jadi waktu itu ada Geopark berganti administrasi, ada GM baru, lalu kecamatan, ada bapak kami Pak Mertawi yang pulang kampung waktu itu setelah menjadi Sekdispar.
Dan momentum itu yang benar-benar kami manfaatkan untuk bangun fondasi ya untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke, jadi cerita Mbak Lia ini memang ternyata banyak sekali faktor, khususnya buat perempuan Sasak, apalagi spesifik kita berbicara Sembalun. Sembalun itu kuat sekali dengan adat, Mbak Lia. Yes. Ya. Ini saya rasa ini juga menjadi salah satu faktor yang perlu Mbak Lia pertimbangkan, bahwa adat di situ dipegang masih sangat cukup kuat oleh masyarakat di Sembalun. Selama ini Mbak Lia, di Sembalun, kita fokus dulu ke Sembalun. Ya. Saya melihat Sembalun ini kacamata saya yang melihat dari sini, awam tentang Sembalun. Yang saya lihat covernya Sembalun ini sekarang pembangunannya sangat luar biasa. Ya, pandangan saya Mbak Lia. Kemudian pariwisata luar biasa. Artinya di situ ekonomi, pemberdayaan masyarakat itu jalan. Oke. Ya. Debatable. Ya, itu jalan. Pandangan saya sekali lagi. Nah, kalau kita melihat dampaknya ke masyarakat, tentu ada peningkatan kesejahteraan di situ. Seharusnya kan equal dia. Ada di situ. Nah, kalau Mbak Lia yang ada di situ, apakah pandangan saya ini tepat ataukah keliru, Mbak Lia? Ya, ini again perspektif. Ya. Masalah perspektif, masalah penilaian kan pakai indikator-indikator kita kan. Betul. Ya. Ketika Mas bertanya pada siapa misalnya melihat aspek ekonominya saja dari semua yang terjadi, pasti akan kelihatan bagus. Ya kan? Tapi berbicara, khawatir saya kadang lihat ada tamu ke Sembalun tuh. Tamu yang hanya menginap 1-2 malam, terus saja saya ngobrol. Saya kadang khawatir, jangan ngomong sama saya deh, karena nanti nggak kelihatan cantiknya lagi Sembalun itu. Saya ini kemana-mana bicara masalah, tapi itu penting Mas. Nggak akan bisa kita memperbaiki sesuatu kalau kita tidak mau mengakui di situ ada masalah, ya kan? Itu. Sementara kita ini sebagai kolektif society saya melihat ada satu kepribadian yang lumayan aneh di kita. Kita ini sangat sulit mengaku kesalahan, mengaku salah, mengaku gagal gitu. Kayaknya itu manusiawi deh. I don't think so. Ya itu saya rasa itu manusia yang belum tumbuh, yang belum dewasa emosinya. Karena kematangan emosi pribadi maupun sebagai sebuah masyarakat itu kan salah satunya kelihatan dari kemampuan kita bilang oke, saya gagal dan saya akan belajar dari kegagalan ini. Itu. So yang terjadi di Sembalun saya rasa adalah akumulasi dari itu tadi saya bilang disorder personality ya. Ya, kolektif disorder personality di mana kita gagal, kita bilang belum berhasil, semuanya kita perhalus tuh. Ya udah kayak semua suka donat sugar coating semua. Jadi saya balik ke pengalaman tadi di awal ketika saya bertemu dengan Ibu Rohmi itu. Saya ingat presentasi yang kami bawa waktu itu judulnya melihat halaman belakang pariwisata Sembalun. Wah, dari judulnya aja ini sudah. Bisa kita tebak. Waktu itu saya karena masih marahnya itu kan, ya kan dikipasin terus. Jadi semakin takut, semakin dikipas marahnya gitu kan. Oke. Kayak sulit itu untuk mengukur karena belum pandai juga waktu itu. Jadi udah sengaja, seperti ada unsur kesengajaan untuk ini kita bikin rame dulu. Ya, dan akhirnya beneran rame kan. Begitu bertemu dengan Ibu itu kemarin kita sempat ngobrol tuh tentang apa kemarin nanti kamu dapat bagian gitu ya. Itu juga itu pengalaman pertama saya yang membuat saya benar-benar melek nih. Oke, ternyata oleh sistem saya bisa bilang salah satu tokoh ini adalah perwakilan dari perspektif sistem terhadap peran perempuan ya di dunia pariwisata atau pembangunan pada umumnya. Nanti kamu dapat bagian. Dan saya memahami ekspresi itu sebagai jadi di Sembalun saya rasa kelihatannya peran perempuan itu adalah ekstensi dari peran domestiknya. Peran perempuan di pembangunan pariwisata itu adalah ekstensi dari peran domestiknya ya. Dan ini kelihatan di banyak lini, di banyak bidang. Perempuan di rumah masak, ya di luar ya masak lagi, bikin keripik kentang, bikin buncis goreng, tidak mengecilkan arti peran teman-teman perempuan di UMKM ya. Luar biasa, tapi kita mau lebih. Perempuan kita mau peran kita perempuan lebih bermakna. Tidak dikotak-kotakan seperti itu. Yang tadi peran perempuan di rumah kita merawat anak, di PAUD
PAUD lagi. Perempuan juga. Jarang sekali saya melihat ada guru laki-laki. Anyway. Dari audiensi itu saya belajar satu hal di situ bahwa ini dia kelihatannya bahwa peran kami perempuan ini yaitu tadi sebagai objek pembangunan akhirnya ya. Ya kan, lihat saja dari ekspresi-ekspresi pemberdayaan perempuan. Tadi dari judul-judul programnya. Diberdayakan, diperdayai, gitu kan. Ya, jadi itulah akhirnya memang butuh keberanian, kemarahan untuk bisa mempertanyakan hal-hal seperti itu. Lalu tadi setelah di sana saya minta kepada ibu waktu itu agar kami diizinkan untuk berbicara jujur di forum ini. Karena untuk sampai ke sana perjuangannya luar biasa berat. Dari Sembalun. Ada teman-teman kami yang bawa anak. Ya itu ada pak sopirnya di sana dulu. Ya dan di situ tidak nyaman pasti ya. Melihat ternyata Sembalun tidak indah di laporan. Mungkin ya saya nggak paham apa komunikasi di level strategis ya yang jelas. Begitu kami presentasikan apa kondisi sebenarnya ya kaget. Ternyata seperti itu. Iya, ibu nggak lihat Sembalun itu sebenarnya kotor karena setiap kali ada pejabat naik kita pasti disuruh nyapu. Woi, nyapu gitu kan. Nanti sampahnya ya buang ke halaman belakang, ya buang ke sungai, ke bawah jembatan seperti itu. Jadi langkah pertama, ayo kita kolektif akui ini ada masalah agar kita bisa semua perbaiki bareng-bareng. Wow. Gitu. Jadi aktivisme kami di Sembalun Nina adalah tidak hanya mengoreksi, tidak hanya mengkritisi, tapi kami bekerja dulu. Kami identifikasi masalah, kami kajian, kami formulasi potensi solusi, baru kami bawa. Jadi ini yang kami alami, ini yang sudah kami lakukan, ini potensi solusi yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Komprehensif lah ya. Jadi itu tadi mendalam. Soft activism. Wow, ini Mbak Lia memang dalam pandangan saya sekali lagi perspektif saya memang tidak banyak yang mengambil bagian ini Mbak Lia. Beberapa yang saya perhatikan juga. Nah, kali ini saya melihat kepemimpinan perempuan atau tokoh perempuan yang terpilih secara elektoral kemarin ini banyak 5 atau 6 kalau nggak salah. Daripada periode sebelumnya itu hanya 1. Nah, ini saya melihat ada sesuatu yang positif. Jadi kalau kita melihat pergerakan ini sudah bagus lah saya melihat gitu. Nah ke depan mungkin ya tinggal butuh banyak lagi orang-orang seperti Mbak Lia ini. Ya katanya satu aja bikin repot gitu. Karena perspektif saya ya untuk lebih mengangkat lagi karena ya tidak banyak yang saya titip terhadap beberapa masalah tertentu. Mungkin yang lain melihatnya sebagai masalah Mbak Lia. Tapi kan di sisi lain itu adalah solusi bagi yang melihat halaman belakang tadi itu gitu. Ya saya rasa di kepemimpinan ini saya pribadi tidak mau mempermasalahkan jenis kelamin perempuan atau tidak. Ini bukan masalah perempuan atau bukan perempuan yang ada di posisi pembuat kebijakan itu. Betul. Yang saya permasalahkan adalah kebijakannya. Bukan siapa yang perempuan atau tidak, bukan siapa yang menghasilkan. Akan jadi masalah bagi saya pribadi Mas Yusron. Ketika seorang perempuan ada di posisi itu. Ini kalau ditanya saya apa yang paling membuat saya kesel, itu adalah ketika saya paling marah, paling kesel sama orang yang tidak mau berbuat lebih ketika dia ada di posisi untuk berbuat itu. Nah, seharusnya dia bisa di situ. Dia bisa berbuat lebih, tapi dia memilih untuk tidak. Itu bikin marah sekali ya itu. Kembali ke tadi, maksudnya begini, ketika siapa yang tidak senang melihat semakin banyak perempuan sekolah, semakin banyak perempuan terjun ke dunia politik, semakin banyak perempuan memimpin, ya kan? Tapi saya ingin kita jangan terjebak pada angka-angka ini. Saya lebih tertarik kita bicara kualitas. Apakah 5 perempuan di legislatif Lombok Timur misalnya, itu lebih perempuan kebijakannya dibandingkan dengan 1 perempuan di NTB? Misalnya, bisa jadi yang 1 perempuan di NTB punya pengaruh yang lebih besar dalam hal memerempuankan kebijakan daripada yang 5 tadi. So I don't think it's about quantity. Pasti ngaruh ya. Tapi lagi-lagi kembali pengalaman saya Mas, ketika kita masuk ke lingkungan di mana mayoritas laki-laki, ini akan ada 2 hal yang terjadi pada kami perempuan.
kita secara adaptif ya, kita akan menemukan cara kita beradaptasi. Kalau kita cukup kuat, ya kita akan mampu membuat perubahan di situ. Tapi saya melihat ada indikasi bahwa perempuan lebih cenderung akan beradaptasi dan akhirnya akan lebih mirip seperti counterpartnya. Ini apalagi di dunia politik ya, kita tahu bagaimana. Saya seringkali merasa pemimpin kita nih itu bukan milik saya jarang sekali merasa memiliki pemimpin saya gitu, Mas. Saya banyak kesempatan pengalaman saya di dunia pergerakan, saya sering merasa pemimpin itu adalah milik konstituennya, milik tim sesnya, milik atasannya. Iya, saya sedihnya di situ. Jadi ketika bertemu 1-2 pemimpin pejabat yang memang mau berdiskusi terbuka, mendengarkan ide-ide baru, itu saya sayang sekali. Oke, Mbak Lia, ini kan semuanya karena perjalanan Mbak Lia ya. Apa yang sudah Mbak Lia coba selama ini, udah banyak lah kebijakan ya. Cuman memang kan dari yang kita lihat, khususnya kita berbicara di Lombok Timur, mungkin akan lebih banyak lagi. Kita berharap, saya pun berharap gitu, muncul pemimpin-pemimpin. Kita tidak berbicara gender di situ saja, tapi bagaimana kebijakan mereka hadir ini untuk ya yang inklusi, betul-betul terbuka gitu. Ya, bagaimana memproduksi kebijakan yang inklusif ya? Iya, itu kan di situ Mbak Lia masalahnya. Ya, saya rasa lebih dari ini kan seharusnya yang punya peran ini kan sudah ada nih eksekutif, legislatif, dibayar, digaji, ya kan? Betul. Ya, tapi pada akhirnya begini Mas, di negara-negara maju nih, itu LSM, civil society movement itu jarang, tidak sebanyak kita. Iya. Jadi ada teman-teman analis yang bilang bahwa kita ini kan respon sebenarnya, ya kan? Civil society movement ini adalah sebuah respon dari sistem yang tidak bekerja dengan baik. Jadi semakin rusak sistem di satu negara, maka civil society-nya akan semakin banyak yang bersuara. Makin kuat ya. Iya, itu dia. Dan di kita ini banyak banget. Di NTB aja yang menjadi mitra pembangunan itu ada sekitar 100 ya. LSM. Wow. Iya. Banyak. Itu kalau saya pernah ikut tuh, diundang oleh teman-teman di Bapeda 99 itu tahun lalu. Sekarang mungkin udah naik lagi. Iya. Ini kan tukang stempel rame tuh, makanya jalan terus. Ada terus saya bikin stempel. Anyway, dan kita LSM kita kan ini masih mengurusi hal yang sangat-sangat basic. Ya pendidikan, ya stunting. Lebih ke aspiratif kalau saya ngelihat. Hal-hal basic needs gitu loh. Belum kita kalau di luar kan teman-teman pergerakan itu mereka sudah melawan misalnya mining companies yang mereka lawan, ya kan? Demo-demonya itu tentang climate change. Jadi hal-hal yang sifatnya jauh lebih global, lebih besar. Karena apa? Kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Nah, kita ini kan masih bicara telur buat stunting. Masih bicara clean up karena sampah di mana-mana. Jadi masih berkutat di hal-hal basic. Itu. Jadi kapan ini selesai? Saya rasa ini satu hal yang mau saya touch dari tadi ya. Saya mengutip pada salah satu tokoh yang berbicara, ini permasalahan harus digempur dari banyak arah katanya kan, artinya kiri kanan atas bawah. Nah, teman-teman pergerakan saat ini yang bekerja isu base ini kan rata-rata punya anggaran besar. Mereka bekerja satu isu tapi wilayah bekerjanya luas. Ya kan? Nah, oleh-oleh yang saya sebut di awal tadi itu, yang saya bawa pulang itu adalah satu transformasi berpikir buat saya bahwa tidak ada satu masalah pun yang berdiri sendiri. There is no problem stands in solitary katanya. Semua permasalahan itu silang kait. Di situ saya baru terbuka mata saya. Itu kenapa ya? Semua intervensi pembangunan selama ini yang berdana besar itu jarang sekali yang berkelanjutan, yang sustainable. Karena itu tadi yang diselesaikan itu hanya satu isu. Sementara kita tidak bisa bicara stunting tanpa bicara pendidikan. Tanpa bicara kualitas air, kualitas lingkungan, dan seterusnya. Nah, yang saya lakukan adalah membantu teman-teman yang bergerak dari atas ini. Saya masuknya dari arah yang berbeda, ya kan? Gempur dari banyak arah tadi katanya. Jadi saya memilih
saya kecilkan skala, bekerja saya tidak NTB, tidak Lombok, tapi saya memilih Sembalun yang kecil itu. Tapi saya bekerja itu tadi dengan kerangka berpikir tidak ada permasalahan yang berdiri sendiri. Artinya apa yang harus dibangun nih? Sistem. Ya kan? Kalau kita menyelesaikannya hanya dengan cara tadi saja, hanya dengan satu isu saja, sementara diagnosanya adalah ini masalah sistemik. Itu kemarin saya bilang sama Mas Yusron, itu ibarat kita patah tulang dikasih obat merah, nggak akan pernah sembuh. Dan ini ternyata yang terjadi selama ini. Kenapa setelah sekian tahun teman-teman bergerak, selesaikan masalah TBC, masalah kemiskinan dan seterusnya, masalah lingkungan tidak juga ada, tidak tuntas, ada peningkatan katanya, tapi juga tidak tuntas. Karena itu tadi ternyata tidak ada yang mengikat. Nah, saya masuk dari situ, skala kecil, tapi saya tugaskan diri saya nih untuk mengikat intervensi-intervensi yang masuk yang di bawah teman-teman tadi itu. Setelah saya bilang begini, jadi ya kayaknya butuh dah replikasi. Harus ada teman-teman yang mengerjakan hal seperti saya, ya. Bukan saya, bukan menjadi saya, tapi teman-teman lain yang berpikir dan mau mengerjakan hal yang sama. Baru di tempatnya masing-masing. Saya ketemu cluenya sudah ini. Kenapa Sembalun? Jadi di ujung ini saya ketemu simpulannya Mbak Leni. Jadi melokalisir dulu. Persis. Ya, dilokalisir dulu agar bisa terang benderang. Nah, kalau terlalu global susah. Kita karena belum ada yang mapan kita secara organisasi di sini, Mbak Lia. Sehingga kita tidak bisa berbicara hal-hal global. Oke, ini saya sangat pendapat Mbak Lia. Jadi kayaknya di episode berikutnya lagi ada beberapa hal yang akan saya bahas. Ada catatan episode yang sudah saya bahas, tapi saya mulai dari Sembalun. Nah, kenapa Sembalun? Nah, ternyata sudah terjawab. Mbak Lia, mungkin episode berikutnya nanti kita akan berbicara banyak hal, banyak isu yang muncul di tengah masyarakat kita. Terima kasih sudah hadir Mbak Lia. Thank you. Masyarakat penonton YS Podcast, simpulkan ada hal poin yang sangat menarik tadi. Bahwa Mbak Lia tidak bisa sendiri, ya. Mbak Lia butuh teman, butuh partner, dan tentunya butuh pemerintah dan masyarakat yang mari sama-sama ngambil bagian, Mbak Lia ya. Oke, mungkin sebagai closing statement untuk segmen Kenapa Sembalun ini, Mbak Lia, silakan mungkin bisa disampaikan di sini. Kenapa Sembalun? Pertama, karena itu tadi saya dipilih. Ya, harusnya kan ada interaksi ya. Itu tempat yang saya merasa punya hubungan emosional yang kuat. Yang kedua yang menarik dari Sembalun adalah itu tadi, dia localize. Jadi kita mau bereksperimentasi apa saja di situ bisa. Jadi yang saya lakukan di sana ya dengan Sembalunina, episode berikutnya mungkin bicara tentang DMO. Itu semuanya adalah eksperimentasi yang Sembalun itu menjadi laboratoriumnya. Itu dan yang membuat Sembalun juga keren adalah selain karena faktor tadi, di situ juga ini hal terjadi dimanapun ini, Mas. Sama ya. Kita bicara sampah, bicara sistem yang kolaps sama semua sebenarnya. Hanya yang membuat Sembalun itu menjadi lebih menarik itu karena di sana dinamikanya itu lebih kuat. Lebih kencang kalau bahasa teman-teman yang lain. Itu yang membuat itu alasannya kenapa Sembalun. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Lia sudah hadir di YS Podcast. Ingat ini seri pertama ya. Nanti lagi kita akan bahas hal-hal lain. Terima kasih sahabat YS Podcast yang sudah menonton, sangat luar biasa. Mari kita bersama ngambil bagian sesuai keberadaan kita di tengah masyarakat. Kalau teman-teman berada di sebuah bidang, apa yang bisa dilakukan? Mari kita bersama-sama. Butuh orang banyak untuk bergerak bersama membenahi yang menurut kita mungkin karena sepemahaman pemikiran bahwa ada yang harus kita benahi bersama. Butuh banyak orang seperti Mbak Lia, butuh banyak orang yang lain yang bergerak di bidang yang lain, gempur dari semua sisi kata Mbak Lia. Wah, sangat luar biasa. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.